Nah, ini laminar flow tadi ya, yang garis lurus. Nah, ini transisi ya. Empat. Nah, ini yang turbulent flow. Saya lihatkan video yang lain. Nah, ini alatnya bentuknya seperti ini. Mohon maaf Pak, mungkin servernya belum dibunyikan Pak. Bentar. Oh, servernya belum ya? Oke, saya ulang lagi. Oh iya, sorry. Apabila aliran tersebut tidak beraturan, disebut di mana digunakan tinta sebagai media untuk merepresentasikan jenis aliran. Digunakan tinta juga karena memiliki viskositas atau kekentalan relatif yang mendekati kekentalan relatif air. Untuk alirannya sendiri, apabila alirannya bentuknya lurus dan beraturan disebut dengan aliran laminar. Apabila aliran tersebut tidak beraturan disebut dengan aliran turbulens. Apabila alirannya lurus tapi sedikit tidak beraturan disebut dengan aliran transisi atau peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulens. Dengan mengidentifikasi jenis aliran ini akan didapatkan nilai bilangan Reynolds serta faktor gesekan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah Osborne-Reynolds apparatus yang berfungsi untuk mengamati aliran fluida. Untuk bagian-bagian dari Osborne-Reynolds apparatus ini ada reservoir tinta di bagian atas yang terhubung pada jarum injeksi, lalu ada tangki tinta yang di dalamnya berisikan kelereng, lalu ada keran inlet, lalu ada keran outlet, serta ada bagian pipa di tengahnya. Yang kedua, yaitu ember yang berfungsi untuk menampung air. Yang kedua ada tinta sebagai media untuk merepresentasikan jenis aliran. Lalu ada gelas ukur dan stopwatch. Prosedur yang pertama adalah isi reservoir dengan tinta. Setelah reservoir diisi dengan tinta, isi alat Osborne-Reynolds apparatus ini dengan air secukupnya sampai batas yang ditentukan. Apabila tinta telah diisikan ke dalam reservoir dan air sudah sampai pada batasnya, lalu bukan. Untuk mendapatkan ketiga aliran yang diinginkan, pertama-tama pastikan tinta mengalir melalui jarum injeksi. Lalu, putar keran outlet secara perlahan sambil perhatikan arah gerakan tinta yang keluar pada pipa di bagian tengah alat Osborne-Reynolds.
Apabila gerakan tinta tersebut lurus dan sedikit tidak beraturan, maka didapatkan aliran transisi. Apabila aliran telah didapatkan, hitung debitnya. Cara menghitung debitnya adalah dengan cara menampung air yang keluar dari keran outlet sebanyak 500 ml ditampung dengan menggunakan gelas ukur sambil dihitung waktunya. Apabila air telah mencapai 500 ml, matikan stopwatch-nya, catat datanya, lalu hitung debitnya. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan aliran laminar dan turbulence. Apabila gerakan aliran tersebut lurus, gerakan tintanya lurus, maka didapatkan aliran laminar, lalu hitung kembali debitnya dengan cara yang sama. Untuk aliran turbulence, apabila gerakan tintanya tidak beraturan, maka didapatkan aliran tersebut dan hitung kembali debitnya dengan cara yang sama. Oke, nanti pada waktu praktikum Anda akan dijelaskan lagi lebih lanjut ya. Saya stop share dulu. Saya mau menjelaskan percobaan kedua. Percobaan kedua itu aliran lewat lubang menggunakan tabung Torricelli. Bisa lihat gambar di papan tulis saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lihat, Pak. Ini ada tabung ya, ada tabung. Ini ada mejanya lah ya. Mungkin sampai lantai sini. Ini ada tabung begini, terus kemudian di sini ada lubang ini di ujung sini. Kalau ini diisi air di titik 1 ini, kemudian ini ada lubang, lubangnya dibuka, ini airnya akan mancur ya. Dia akan mancur ke sini. Jadi kalau ini yang masuk dan yang keluar sama, maka permukaan air di sini akan tetap. Ya. Nah, kita coba aplikasikan persamaan Bernoulli kemarin. Nah, kalau yang di atas itu titik 1, ini di bawah titik 2, maka Z1 plus P1 bagi gamma ditambah P1 kuadrat atau U1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah dengan P kuadrat per 2G, P2 kuadrat per 2G. Nah, kita lihat di gambarnya, kalau ini lantai, saya ambil titik lubangnya sini, yang di sini adalah Z1, ya. Kemudian tekanan yang di atas ini sampai muka air itu adalah P1 per gamma. Kemudian yang di titik 2 ini adalah Z2. Di sini ini adalah titik yang kedua, yaitu ujung lubang, karena dia berhubungan dengan udara bebas. Tekanannya berapa kalau di muka air atau berhubungan dengan udara bebas? Berapa harga tekanan? 1 ATM, Pak. Ya, 1 ATM. Nah, itu tekanan udara ya. Kalau tekanan airnya? 0, Pak. 0. Oke, karena di permukaan ya. Berarti P2 sama dengan 0 ya. Nah, tapi disebutkan di sini ada debit yang mengalir. Berapa besarnya debit yang mengalir? I sama dengan A kali P ya. Atau I2 I sama dengan A2 kali P2. Nah, ini ada diameternya. Maka di sini P2 sama dengan I dibagi A2. Nah, P1 berapa P1?
V1 karena ini ada air masuk, ini ada air keluar, ini tidak berubah muka airnya, maka V1 sama dengan 0. Nah, coba kita sederhanakan sama di atas. Z1 sama dengan Z2. Kita bisa coret ya. Kemudian V1 sama dengan 0. Ini 0. Kemudian P2 sama dengan 0. Sehingga kita tinggal sisa P1 dibagi gamma sama dengan P2 kuadrat per 2G. Maka ini P1 dibagi dengan rho kali G itu sama dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2G. P1 per rho G atau gini, sorry, saya tidak bagikan gini. P1 per rho G itu kan sebenarnya saya bisa ganti dengan H ya. Tinggi air dari lubang sampai ke permukaan air. Maka ini sama dengan H. Sehingga di sini V2 kuadrat sama dengan 2GH. Maka V2 itu sama dengan akar 2GH. Jadi Anda bisa menghitung kecepatan di sini kalau Anda tahu H-nya. Kesimpulannya apa? Kalau H-nya semakin tinggi, maka kecepatannya Semakin tinggi. semakin besar ya. Kalau H-nya semakin besar, V-nya semakin besar, H-nya semakin besar, ini pancurannya semakin keras atau ya? Iya, Pak. Ya. Jadi semakin tinggi H-nya ini nanti mancurnya semakin keras. Tapi kalau ini H-nya turun, dia akan kecil V-nya. Ya, ya, solusi aja dulu ya. Oke. Jadi persamaan Bernoulli ini dengan asumsi tidak ada kehilangan energi, nah, Anda bisa dapatkan nanti percobaan teori Sally berapa debit yang mengalir. Nah, Q-nya berapa sini Q? Kalau begitu, Q sama dengan A kali V ya. Berarti ini adalah V2, maka ini adalah A2 kali V2. Nah, jadi dengan mengetahui H-nya, Anda mengetahui diameternya sini, Anda dapat menghitung harga Q-nya. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas. Oh, kalau nggak ada, saya kasih persamaan lagi aja kamu bilang. Oke. Mungkin ada yang tanya, dari mana sih persamaan Bernoulli itu berasal? Bisa kelihatan PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Bisa? Terlihat ya? Jadi kalau saya punya satu elemen kecil air dengan ukuran ds ini, ya panjangnya ds ini, itu bergerak pada lintasan S ini. Lintasan S itu garis yang berwarna biru.
volume atau apa gaya berat dari volume air ini adalah gamma dikalikan dengan volume. Jadi gammanya adalah rho kali G, kemudian volumenya adalah dA dikalikan ds. dA-nya itu tegak lurus gambar, ds-nya itu yang ini. Dari kiri itu ada gaya yang bekerja sebesar P kali dA. Jadi tekanan dikalikan dengan luas dA. dA-nya tegak lurus gambar. Dari kanan ada gaya yang bekerja sebesar P ditambah dengan dPds karena ada tambahan satu elemen air ini dikalikan dA. Nah, sekarang kalau saya uraikan ini yang rho G dAds ini juga bisa diuraikan gayanya menjadi yang ke sini ya, sama ke sini ya. Kok susah. Ini ya. Yang ini rho G dAds. Maka kalau sigma gaya yang bekerja itu maka dia di sini adalah P dA dikurangi dengan ini P plus dP ds dA dikurangi dengan yang ini. Yang di sini adalah rho G dAds sinus atau cos? Cos, Pak. Cosinus ya, ini tetanya di sini, cos theta ya. Oke, susah nulisnya. Saya ini aja. Nah. Nah, ini ya. Jadi Fs sama dengan P kali dA minus P plus dPds kali ds dA dikurangi rho G dAds cos theta. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi minus dPds dAds dikurangi rho G dAds cos theta. Selanjutnya, hukum Newton bahwa gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Maka dalam filament yang di atas, F sama dengan minus dPds dAds dikurangi rho G dAds cos theta. Itu M-nya, massa itu adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Maka untuk percepatan itu adalah perubahan kecepatan, jadi percepatan adalah dV dt. Maka dV bisa dituliskan menjadi dV ds kali ds plus dV dt kali dt. Jadi ini fungsi jarak dan fungsi waktu. Kemudian dV dt itu sama dengan dV ds, ds dt plus dV dt, dt kali dt. Itu sama dengan percepatan atau sama dengan V dV ds plus dV dt. Kemudian kalau digabung persamaannya itu akan menjadi minus dPds dAds dikurangi rho G dAds cos theta sama dengan rho dAds V kali dVds plus dVdt. Jadi ini tadi F sama dengan M kali A yang sebelah kanan. Yang sisi kiri itu tadi adalah gaya yang bekerja pada elemen air. Kalau dibagi menjadi rho dAds itu lebih sederhana menjadi minus seper-rho dPds dikurangi G cos theta sama dengan V dV ds plus dV dt.
Nah, ini cos theta itu sama dengan dz ds atau del z del s. Nah, ini persamaannya sekarang menjadi minus 1/rho dpds dikurangi g, dzds dikurangi v, dv ds kurangi dv dt sama dengan 0. Jadi kalau alirannya tidak berubah menurut waktu atau dt sama dengan 0, maka dt-nya bisa dihapus, tinggal persamaan fungsi ds, yaitu 1/rho dp ds dikurangi g, dz ds kurangi v, dv ds sama dengan 0. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi minusnya dirubah semua menjadi 1/rho dp ds plus g dz ds ditambah v dv ds. Nah, ini persamaan ini disebut dengan persamaan Euler, ya, persamaan gerak air dari persamaan Euler. Nah, persamaan ini kalau diintegralkan dengan ds nanti akan diperoleh persamaan Bernoulli seperti ini. P dibagi rho plus gz plus v kuadrat per 2 sama dengan konstanta. Jadi kalau ini semua dibagi G, nanti P dibagi rho kali G plus Z ditambah V kuadrat per 2G. Nah, itu asalnya dari situ. Nah, ini. Jadi energinya itu berasal dari ini persamaannya di atas ini tadi. Itu adalah Z atau energi sama dengan Z plus P per rho kali G ditambah dengan U kuadrat per 2G. Nah, ini adalah persamaan energinya. Jadi energi itu fungsi dari ketinggian tempat, ketinggian tekanan, dan ketinggian kecepatan. Jadi kalau Anda berdiri pada elevasi 10 plus 10 terhadap titik 0, itu energinya berapa berarti? Tanah di tanah elevasi 10 itu energinya berapa? E. Halo? Kok tidur semua? Tidak, Pak. Nggak ada suaranya kan tidur berarti. Ya, Pak. Nah, itu tadi energi itu sama dengan tinggi elevasi ya, posisi, tinggi ketinggian, ditambah dengan tinggi tekanan, ditambah dengan tinggi kecepatan. Nah, sekarang kalau kita berada, contoh gini aja, enggak usah kita. Anda punya rumah dari jalan, elevasi tandonnya, elevasi lantai atas ya, misalkan Anda mau buat tandon nanti. Elevasi lantai atasnya itu 8 meter karena 2 lantai. Berarti energinya berapa kalau Anda berada di atas lantai yang tingginya 8 meter dari jalan itu? 8 kan ya? Z-nya kan 8 ya berarti ya? Ya. Nah, terus kalau Anda buat tandon di situ,
dibuat tandon, kedalaman airnya 1 meter. Tinggi tekanannya berapa? 1 meter itu, Pak. 1 meter. Berarti total energinya berapa? 9. 9, karena 8 tambah 1 ya. Iya. Itu kalau airnya diem, air tandon Anda. Kalau airnya diem, kalau airnya mengalir dengan kecepatan 1 meter per detik, berarti energinya tambah 9 ditambah dengan 1 kuadrat per 2G. Jadi kalau airnya diam, dia tidak punya V, V-nya 0 atau kecepatannya 0. Energinya hanya dari Z plus rho P dibagi gamma. Tapi kalau airnya mengalir, energinya adalah Z ditambah P per gamma ditambah V kuadrat per 2G. Kalau tidak ada airnya, berarti P per gamma sama dengan 0, V-nya sama dengan 0, maka energinya cuma Z saja. Ya, paham ini. Jadi energi itu ada 3 komponen. Ada ketinggian, tekanan, dan kecepatan ya. Nah itu. Ada pertanyaan kah? Belum, Pak, mungkin, Pak. Sekarang saya kasih contoh gambar lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Satu syarat. Nah, tadi kan ini, Pak, energi kalau misalnya yang tadi dibilang kan ada ketinggian ya, Pak. Ketinggian kalau misalnya kosong cuma ketinggian doang. Nah, ini energi ini maksudnya energi apa, Pak? Setahu saya kan energi itu satuannya joule, Pak. Kalau ketinggian doang gimana? Ya, jadi artinya gini, energi yang satuannya joule itu kita rubah menjadi energi di dalam air sini, itu fungsi dari ketinggian. Nah, jadi kalau Anda tadi saya beri contoh bahwa kalau kita mau buat tandon di atas rumah yang ketinggiannya 8 meter, nah, jadi sebenarnya di situ sudah ada energi sebesar 8 meter. Saya akan tanya ke Anda, tandonnya diletakkan di 8 meter dengan di 4 meter, nanti kalau Anda kucurkan air, mana kecepatan yang lebih besar atau energinya lebih besar? Yang 8 meter. 8. Yang 8 meter. Jadi Anda di situ sudah punya Z tadi, 8 meter. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau tandonnya di 8 meter, pada waktu tandon terisi setinggi 1 meter dengan 2 meter, besar mana nanti alirannya? 2. 2 meter. 2 meter ya. Ya, karena 2 meter itu dari energi tekanan. Jadi yang 8 meter Z-nya itu dari energi ketinggian tadi. Yang 2 meter itu adalah dari energi tekanan. Nah, jadi kalau cuma dua komponen tadi, itu airnya diem di tandon. Nah, tetapi kalau di tandon itu ada aliran yang mengalir, bahwa air di tandon itu seperti saluran, dia punya kecepatan, ada tambahan energi lagi. Nah, tambahan energi lagi itu yang disebut dengan energi kecepatan. Energi kecepatannya itu adalah
dari V kuadrat per 2G. Ya. Ya, halo. Masih dengarkah suara saya? Terdengar, Iya, Pak. Pak. Dengar, Pak. Ya. Jadi gini, kalau di dalam ilmu hidrolika, kita sederhanakan bahwa dari awal itu kan kita menghitung tekanan ya. Sudah terbukti bahwa tekanan hidrostatik atau tekanan air itu adalah fungsi kedalaman atau fungsi ketinggian kan ya. Hanya Z saja atau apa H saja. Nah, maka dengan fungsi itu kita lebih mudah. Jadi kalau kita di ilmu keairan itu ngomong energi tidak satuannya yang joule. Kita energinya berdasarkan ketinggian energi tadi. Nah, jadi ketinggian energi. Jadi kalau misalkan yang di papan tulis saya masih kelihatan kan? Masih, Pak. Masih ya. Jadi yang pertama kan Z tadi ya. Z itu misalkan ini dari suatu titik, ini misalkan lahannya, kalau di sini ini ada bidang. Nah, kalau ini seperti ini, maka Anda punya Z sebesar ini kan ya. Yang kedua adalah P per gamma. P ini apa satuannya? Newton per meter, Pak. Newton per meter. Gamma satuannya? Newton per meter kubik ya. Sorry. P satuan masuk Newton per meter. Meter kuadrat, Pak. Meter kuadrat. Ya, ini kan ya. Kalau gamma Newton per meter kubik, berarti ini satuannya apa? Meter kan ya? Meter. U kuadrat per 2G. U-nya apa? Kecepatan ya. Kecepatan satuannya? Meter per detik. Meter per detik. Kalau dikuadratkan berarti meter kuadrat per detik kuadrat ya. Iya. Dibagi 2G. G satuannya? Meter per second kuadrat. Meter per detik kuadrat. Ini coret ya. Terus ini jadi satuannya meter. Nah, sehingga Z ditambah P per gamma ditambah U kuadrat per 2G itu satuannya juga meter ketinggian ya fungsinya.
Kalau rumus energi potensial apa? Masa gravitasi kali tinggi, Pak. MGH ya? Betul. Berarti fungsinya apa di situ? Kalau masanya tetap, gravitasi tetap. Tinggiannya, Pak. Ketinggian, Pak. Ya sama atau berarti? Air kan tetap toh masanya. Gravitasinya tetap, berarti kan tinggal ketinggian ya. Nah, set ini Anda harus tahu gimana meletakkan set. Nah, sekarang kalau saya punya gambar begini. Nah, kemudian ada airnya, dia akan begini. Nah, ini penampang 1, ini adalah penampang 2. Nah, masih kelihatan di papan tulis? Masih, Pak. Nah, sekarang saya meletakkan datumnya di mana? Bidang referensinya. Di atas atau di bawah? Atas atau bawah? Di bawah, Pak. Bawah, Pak. Bawah ya, Pak. biar nggak minus ya. Iya. Nah, saya gambarkan, berarti ini apa ini? Sebagai apa ini? Delta. Dari sini, dari bidang referensi ke dasar, apa lagi? Kalau saya mau menuliskan ini, kesamaan energi, yang mana? Z ya, Pak? Z. Z, oke. Saya kasih angka 2 ya, Z2 ya. Ya. Terus, kalau ini, apa? P-nya, Pak. P1, P2 per gamma ya, atau sama dengan H2 ya? Ya. Ya. Terus ini saya asumsinya tidak ada kehilangan. Jadi ini adalah V2 kuadrat per 2. Yang di kiri, Z sama dengan 0. 0. Nah, ini apa ini? P2 per gamma. P1 ya, gamma atau H1 kan? Nah, terus yang ini P1 kuadrat per 2G. P1 kuadrat per 2G. Maka saya bisa tulis Z1 tambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G itu sama dengan Z2 ditambah dengan P2 per gamma tambah dengan kuadrat per 2G ya. Begitu. Kalau yang kiri ini, kelihatan gambarnya? Lihat, Pak. Gimana?
Saya datumnya di mana datumnya? Di dasarnya 1 atau dasarnya 2? 2, Pak. 2. Saya. Berarti siapa ini? Z1. Oke. Kemudian ini dari dasar ke muka air H1. H1 ya. Terus kemudian kalau ini ada air yang mengalir di bis besar Q, berarti kalau ada Q, Anda bisa menghitung P sama dengan Q per A ya. Maka Anda bisa menghitung P1 kuadrat per 2 Q ya. A1. A1 dari mana sih? Gimana cara ngitung A1? Saya ingin meyakinkan, jangan-jangan Anda enggak. Halo, A1? Ini kalau saya potong 1, itu ada saluran begini. Luas biasa. Berapa? A1 berapa? B kali H, Pak. Nah, B kali A1 ya. Kalau A2 nanti, kalau B-nya sama ya B kali A2. Maka di sini Anda bisa menghitung apa sini? Kecepatan. Halo? Kecepatan, Pak. Nah ya, berapa sini? Tinggi kecepatannya berapa? Q per B kali H1. Nah, sudah ini, kecepatannya sudah dihitung. Yang ditulis di sini loh, energinya berapa? Energi dari kecepatan. 1 kuadrat per 2G, Pak. Oh ya, P1 kuadrat per 2G ya. Nah. Di sini setnya berapa yang kanan? 0, Pak. 0. Nah, set 2 sama dengan 0 ya, karena kita di sini. Tapi Anda boleh misalkan ngambil datum di sini. Nah, kalau ngambil datum sini ada set 1, ada set 2. Tapi nanti hasilnya sama. Terus kemudian yang ini adalah H2 ya. Nah, yang di sini nanti ini adalah P2 kuadrat per 2G. Nah, ini pakai Bernoulli ya. Tidak ada kehilangan energi asumsinya. Nanti selanjutnya kita akan menghitung ada kehilangan energi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, itu tadi penjelasan mengenai persamaan Bernoulli. Ada sedikit tambahan aliran laminar Reynolds. Jadi ada dua percobaan yang sudah saya bahas. Yang pertama Reynolds tadi, yang kedua aliran lewat lubang. Nah, nanti
kalau saya sudah mengajarkan mengenai teori aliran kritis, ya, saya akan menjelaskan percobaan yang lainnya, alat-alat ukur, bagaimana alat ukur itu didesain dengan konsep aliran kritis. Oke, sudah cukup kalau Anda tidak nanya. Kalau nggak nanya, ya. Izin tanya, Pak. Ya. Itu kalau seumpamanya ada pipa gitu, Pak, bundar. Terus tapi yang teraliri air tuh cuman 3/4 atau setengahnya, itu berarti luasnya cuman yang teraliri aja ya, Pak, yang basah. Nah, gini ya, saya jelaskan perbedaan antara aliran terbuka dan tertutup. Nah, ada beda. Kalau aliran terbuka seperti saluran, seperti yang saya gambarkan itu, tinggi tekanan itu biasanya diukur dengan H saja. Ya. P per gamma itu sama dengan H. Tapi kalau pipa itu tertutup. Dia bisa terisi 1/4-nya, bisa isi setengahnya, bisa isi 3/4-nya, atau bisa isi penuh, kan ya? Nah, penuh pun itu masih ada perbedaan. Tekanannya bisa ditambah lagi terus sampai pipa itu tidak kuat. Nah, kalau di aliran terbuka, kalau debitnya besar ditambah terus, yang terjadi apa? Kedalamannya naik ya. Seperti sungai itu kalau banjir kan debitnya besar, berarti dia airnya semakin tinggi, itu sungai. Tapi kalau di pipa Anda tidak lihat itu. Berapapun airnya, debitnya, itu tidak kelihatan. Nah, kalau dia sudah penuh, itu bisa saja debitnya kecil atau besar. Yang bisa Anda ukur adalah tekanan. Nah, bagaimana mengukur tekanannya? Ya paling mudah itu tadi pakai manometer. Kalau pipa itu dilubangi, kalau tekanannya besar, maka pancurannya semakin tinggi. Nah, berapa tinggi dia memancur, itulah tekanannya. Nah, itu dalam pipa. Nah, kalau di pipa airnya tidak penuh, itu sifat alirannya adalah sifat aliran terbuka seperti saluran. Tekanannya tidak berpengaruh di sana. Nah, kalau Anda mau menghitung luas, ya luas penampang basahnya saja yang ada airnya tadi. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalkan ini ada pipa ini ya, anggap aja bulat ini. Nah, kalau airnya setengah sini, maka berapa luasnya? Luas penampang. Kalau luas penampang lingkaran berapa? R kuadrat. Halo? Luas penampang lingkaran kan pi R kuadrat ya? Ya. Kalau dia cuma separuhnya ya di sini setengah kan ya? Iya. Berapa P-nya? Keliling basah. Nah, keliling kalau lingkaran penuh berapa? 2 PR. 2 PR. 2 PR. Karena ini cuma setengah lingkaran yang terisi air, ya ini. Nah, begitu. Jadi ini perlakuan ini, pipa ini sama dengan saluran ini. Ngitungnya. Saluran terbuka begini, walaupun dia bentuknya pipa. Nah, kalau dia pipanya seperti ini, tertutup dan airnya penuh, nah, maka berlaku ini tekanan ini. Nah, kalau dia tekanannya kecil, nanti muka airnya hanya sekian. Ini hanya. Jadi P-nya sama dengan gamma kali H. Maka di sini H itu sama dengan P per gamma. Kalau yang di sini, ya ini adalah hanya langsung saja, nggak usah pakai tekanan. Ini langsung H ini. Nah, gitu. Itu bedanya ya. Jadi ada aliran terbuka dan aliran tertutup. Aliran terbuka itu kelihatan. Ciri-ciri aliran terbuka,
ada kelihatan muka airnya. Nah, gitu. Tapi kalau muka airnya nggak kelihatan, itu disebut dengan aliran tertutup. Nah, kalau di dalam pipa, kalau airnya nggak penuh, berarti ada muka airnya. Maka dia masih aliran terbuka, walaupun dia di dalam pipa. Jelas, Mas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Permisi, Pak. Ya. Permisi, Pak. Saya masih bingung mengenai yang tandon lantai 2, lantai yang tadi jelasin Bapaknya itu, Pak. Oh iya, iya. Kita gambarkan aja ya. Ya. Saya gambarkan. Ini jalan atau ini yang satunya rumahnya di sini. Di lantai 2. Ini satunya rumahnya di lantai 1. Nah, ini ada tangga di atas ini. Ini juga ada tangga di atas. Ini adalah A1. Ini adalah bukan A1. Jadi kalau ini datumnya, Z-nya di mana Z-nya? Z1 mana Z1? Jarak dari permukaan tanah ini sampai ke mana Z1? Tandonnya ini. Ini titik 1, ini titik 2. Z1 mana? Halo? Yang mana Z1? Sampai ke dasar tandon, Pak. Ini ya. Ini ya. Ini Z2. Jadi 1, 2 ini tidak ada hubungan. Jadi kita cuma ini. Nah, jadi kalau Anda mau mengalirkan air di tandon ini ke sini, Anda sudah punya energi sini. Di titik 1, yang ini titik 2 di sini. Saya tanya, nanti kecepatan alirannya besar mana? Tandon 1 atau tandon 2? 1, Pak. Kenapa? Lebih tinggi. Nah iya, ini sudah punya energi sebesar Z1. Ini energi yang diperoleh dari proses letak ketinggian. Terus kemudian kalau ini ada air setinggi H1. Sini ada air, sini. H2. Nah. Berapa energi di titik 1? Z1 tambah 1. Ya, Z1 tambah H1. Yang di titik 2? Z2 tambah H2. Z2 tambah H2. Kalau airnya diam, air di dalam tandon ini diam, ya itulah besarnya energinya. Karena air diam itu tidak punya kecepatan. Tapi kalau airnya bergerak, di sini ada V, di sini juga ada V, V2, ini V1, maka di sini akan ditambah dengan V1 kuadrat per 2G. Di sini tambah V2 kuadrat per 2G. Nah, itu komplitnya segitu energi yang bisa dihasilkan oleh dua posisi tandon itu. Sudah jelas belum? Baik, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke. Ada lagi? Izin Pak bertanya Pak. Ya. Di gambar Bapak yang sebelah kiri Pak, kalau Z1 itu kan dari dasar tanah ke pipanya ya Pak. H1 itu tinggi pipanya. Kalau yang paling atas itu apa Pak? Yang V1 kuadrat per 2G. Dari apa ke apa? Jadi buku ini yang di gambar kiri itu bukan pipa ya, saluran terbuka ya, ada lebarnya. Ya. Jadi ada air, ada saluran itu miring begitu dari berubah dari titik 1 langsung miring terjun ke titik 2. Jadi lebarnya sebesar B. Nah, maka Z1 itu adalah kita mengambil bidang persamaan atau jatuh ya, jatuh. Anda boleh ngambil di sini. Anda boleh juga ngambil di sini. Di sembarang titik boleh. Yang penting ini adalah garis horizontal. Kalau Anda ambil di sini, maka Z1-nya ini. Ini Z1. Nah, Z2-nya itu ini. Nah. Tapi mau diambil di mana? Nanti Z1 minus Z2 sama ya hasilnya. Nah, karena air bergerak ada debit sebesar G, maka kita bisa menghitung kecepatan bahwa V itu sama dengan Q per A. Nah, Q-nya ini diketahui, sudah ada. A-nya itu adalah B dikalikan dengan A. Karena ada kecepatan ini, ada energi yang ditimbulkan. Berapa energi yang ditimbulkan? Itu adalah V1 kuadrat per 2G. Jadi energi itu ada 3 ininya, sumbernya. Dari ketinggian, dari tekanan, dan dari tinggi kecepatan. Jadi ketinggian, dari tinggi tekanan, dan dari tinggi kecepatan. Jadi yang V kuadrat per 2G itu adalah energi yang diperoleh dari air yang bergerak tinggi kecepatannya. Kalau airnya diem, V-nya sama dengan 0. Berarti V kuadrat per 2G sama dengan 0. Baik, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada, cukup sekian. Terima kasih banyak Pak. Sudah absen ya? Sudah Pak, terima kasih.